Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Tian berhasil menusukkan pedangnya di atas kepala werewolf itu. Kemudian Tian pun terhempas oleh serangan dari werewolf itu. Dan werewolf itu pun lalu menggigit Tian, yang membuat XP dari Tian tinggal seperempatnya. Tian pun lalu terhempas dan jatuh, lalu mendapatkan sebuah notifikasi, Anda telah terluka oleh serangan cabikan Howling Wolf. Anda akan terus menerima kerusakan dan kecepatan pergerakan Anda berkurang ke 70%. Tian pun lalu bersembunyi di dekat batu yang ada di sekitarnya. Tian pun sambil memikirkan kenapa Jay masih belum mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Maksudnya itu werewolf itu yang dibunuh ya. Tian pun lalu menarik nafasnya sejenak. Tian pun lalu bangkit untuk menghadapi werewolf itu. Tian pun lalu bersiap untuk menyerang menggunakan dagger yang ia bawa. Shikuzo. Tian pun lalu melompat untuk menyerang werewolf itu. Werewolf itu kayaknya udah siap juga untuk menyerang Tian. Tian pun menyerang dengan daggernya. Hiya! Di saat Tian ingin menyerang werewolf itu, tiba-tiba ada sebuah anak panah yang menyerang Tian dan werewolf itu. Setelah itu muncul notifikasi baru. Howling Wolf telah berhasil dikalahkan. Pemberitahuan sistem. Jay menyerang Anda. Anda menerima 6103 kerusakan. Anda sekarang mati. Jay dengan sok coolnya. Rencana berhasil. Setelah itu Tian pun dipindahkan ke sistem. Pemberitahuan sistem, karakter Anda mati. Anda dilarang masuk ke game selama 72 jam ke depan. 10% poin XP telah dikurangi. Tian pun kaget karena ia di-ban selama 3 hari. Emang anjing itu si Jay ya, bangsat dia. Oh ya, sedikit disclaimer ya, itu nanti kan Jay itu bakal ketemu sama Tian di gubuk, karena sebelum itu kan Jay sama Tian itu udah ada perjanjian gitu buat ketemu. Oke, lanjut. Tian pun langsung meminta untuk keluar dari sistem. Pemberitahuan sistem, keluar. Anda bermain selama 4 jam 23 menit. Tolong jaga karakter Anda. Shin pun lalu berpindah di kamar Tian. Setelah permainan selesai, Tian pun keluar untuk melihat-lihat. Waktu Tian berjalan untuk keluar itu, Tian bertemu dengan Kian. Kian pun melambaikan tangan seakan-akan ada orang yang sedang pergi. Ternyata yang pergi keluar itu Paman Ran ya. Paman Ran itu papanya Kian. Kian pun lalu bertanya apa Paman Ran sedang pergi keluar. Kian pun lalu memberitahukan bahwa ayahnya Ran sedang menjalankan misi. Dia tidak akan pulang dalam beberapa waktu dekat. Tian pun lalu berpikir sejenak, misi? Apa itu berhubungan dengan rencana yang disebutkan oleh Paman Hao? Sebelum Tian selesai berpikir, Kian tiba-tiba memeluk Tian sambil berkata, jangan khawatir Tian, ayahku telah mengatur semuanya. Besok aku akan membawa dan mendaftarkanmu sekolah. Wah, enak banget itu ya si Tian ya, dipeluk sama cewek kawaii. Syahdu. Sampai nempel gak tuh? Wah, aduh, ini si Tian ini bahaya ini, bahaya. Aduh, yaudah lanjut. Shin pun lalu berpindah ke sekolah. Di suatu ruangan kelas, ibu gurunya pun berkata, anak-anak, kita mempunyai teman baru. Setelah itu bu guru itu pun menyuruh Tian untuk memperkenalkan diri. Tian pun lalu berkata, namaku Fang Tian. Tiba-tiba murid lain pada berkata, woi itu si ahli. Maksudnya tuh yang kemarin itu kan, yang dia kan dijuluki ahli itu kan, gara-gara kemarin bisa kayak combo tertentu gitu.
Di belakang Jian ada kursi kosong. Ibu guru menyuruh Tian untuk duduk di situ. Setelah itu, ibu guru menyuruh Tian untuk duduk. Waktu Tian berjalan untuk menghampiri tempat duduknya, cewek-cewek yang ada di kelas itu pun bergosip bahwa Tian terlihat dingin dan tampan. Setelah Tian sampai ke tempat duduknya, tiba-tiba ibu guru itu berkata, "Hari ini kalian belajar sendiri ya, ibu guru mau pergi." Wah, enak banget anjir, baru masuk pelajaran hari pertama udah. Tian pun bercerita bahwa ia kemarin mati dan tidak bisa masuk ke dalam game selama 3 hari. Dengan bertanya-tanya kepada Tian yang sedang membuka tasnya tiba-tiba melihat sebuah buku dan ia berpikir, apa ini buku alkemis? Setelah ibu guru itu pergi, Jian pun lalu mengobrol dengan Tian. Jian tiba-tiba berkata, mereka hanya monster biasa di area newbie. Apa yang bisa membunuh pelayan mode bebas sepertimu? Jian pun berkata lagi, jangan bilang kau menerima quest untuk mengirimkan surat dan pergi mencari pemanah yang ada di gubuk kecil di hutan. Tian pun bertanya, bagaimana kau tahu? Apa kau juga menerima misi itu? Jian pun lalu berkata, tidak, tapi aku pernah mendengarnya dari pelayar lain. Jian pun lalu bertanya lagi, apa kau mengalahkannya? Tian sambil mengingat-ingat pertarungan kemarin berkata, tidak, dia sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya langsung dengan kekuatanku saat ini. Namun dia tidak bermaksud untuk membunuhku, dia hanya terlihat akan mengujiku dengan serangannya. Jian pun lalu berkata, aku tidak percaya kalau kau bukan orang yang dipanah olehnya. Apa yang terjadi setelah itu? Tian pun lalu menjawab, dia ingin aku membantu membunuh Werewolf. Pada akhirnya Werewolf dan aku pun mati. Jian yang sedikit gemetar pun lalu berkata, ahli, aku tidak percaya kalau kau menyelesaikan misi legendaris itu. Jian pun lalu terkejut. Astaga. Jian pun lalu sedikit bercerita, aku mendengar kalau selama 20 tahun terakhir setiap player yang menerima misi itu pasti gagal. Mereka semua gagal pada quest yang sama. Mereka mati oleh pemanah dengan satu tembakan. Aku tidak menyangka kamu telah membantunya membunuh Werewolf King di akhir. Sepertinya bakal banyak quest lanjutan di masa akan mendatang. Dan pun lalu memberikan sedikit opininya bahwa Werewolf yang dia kalahkan kemarin itu adalah misi bagian pertama. Dan pun lalu berkata, jadi ini adalah quest berkelanjutan. Oh, bagaimana? Bagian pertama aja sudah mencapai kesulitan itu, bagaimana susahnya menyelesaikan semua? Jian pun dengan matanya yang berbinar-binar lalu berkata, ahli, bisakah kamu memberitahuku rahasia seberapa besar hadiah yang kamu dapatkan dari quest dengan kesulitan itu? Tian pun dengan santai lalu menjawab, aku tidak tahu, aku harus menunggu 3 hari untuk mencari tahu itu. Lalu Jian memohon untuk menjadikan ia sebagai murid dari Tian. Kocak ini si Jian ya. Tian pun langsung saja menolak permintaan itu. Parah ini si Jian ya. Di saat Jian sedang memohon kepada Tian, Qian pun tiba-tiba datang. Qian pun lalu memarahi Jian karena Jian telah berteriak-teriak dan suaranya itu kedengaran sampai ke depan. Qian lalu berkata, di sekolah ini memiliki banyak kegiatan klub. Ayo, aku akan mengajakmu untuk melihat-lihat. Jian pun dengan semangat lalu berkata, mengapa seorang ahli perlu pergi untuk bergabung dengan klub? Tentu saja, dia akan masuk ke klub e-sport. Jian pun lalu bertanya, klub e-sport? Jian pun lalu menjelaskan, klub adalah organisasi sekolah yang berisi kelompok yang menyediakan berbagai kepentingan siswa. Klub itu terbagi menjadi banyak ya kan, ada klub menggambar, bernyanyi, sastra, debat, dan serta klub-klub lainnya. Jian pun lalu berkata juga, tentunya Magic adalah game e-sport terpanas. Bahkan pemerintah mendukung organisasi perlombaan sekolah nasional untuk mendukung potensi para gamers. Jian juga berkata, klub e-sport sekolah kita menjadi klub terpanas yang tiada dua. Jian pun berpikir sejenak, apa yang mereka katakan tidak jauh berbeda dengan laporan yang dituliskan oleh Paman Hao. Jian pun lalu bertanya kepada mereka,
Jika itu terjadi, ayo kita lihat klub e-sport. Shin pun lalu berpindah di klub e-sport. Bentuknya kayak warnet gitu ya. Pasti anak tahun 90, anak tahun 2000-an awal pasti pada tahu itu ya. Anjir, ini ya baru datang tiba-tiba tuh Jen ngomong, ini tutup lagi. Kian pun lalu sedikit memberitahukan bahwa ribuan pengguna adalah grup super populer dan mereka tidak buka setiap waktu. Kian pun lalu mengajak Tian untuk melihat klub-klub lainnya terlebih dahulu. Di tempat yang tidak jauh dari tempat Tian berada, ada orang-orang yang sedang membicarakannya. Orang itu berkata, wakil ketua yang tengah itu adalah Tian. Mereka semua berasal dari kelas 3 fisika, termasuk Kian. Dia adalah yang berdiri di sebelah dia. Tiba-tiba perempuan yang di samping laki-laki itu pun berkata, apa kau yakin dia yang telah mengaktifkan mode bebas itu? Laki-laki itu pun langsung menjawab, tentu saja, hanya pemain bebas yang dapat melakukan gerakan seperti itu. Perempuan itu pun lalu berjalan. Ya, perkenalan dulu nih sama salah satu cewek kawa yang ada di komik ini ya kan. Dia itu wakil ketua klub e-sport Qin Yu, kita panggil saja Yu. Yu pun bertanya pada laki-laki yang ada di sampingnya, bagaimana pendapatmu tentang skill yang dimiliki oleh Tian? Laki-laki itu pun menjawab, dibandingkan dengan orang-orang biasa, dia tidak diragukan lagi, dia adalah seorang ahli. Tapi dia sepertinya kekurangan pengalaman. Dia bisa melakukan lebih baik jika mengasah skillnya. Yu pun yang sedang beranjak pergi berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu mengisi tes perekrutan klub untuk anggota baru. Yu pun berpikir sejenak, orang itu Tian, ketika waktunya datang, aku akan melihat dengan baik keterampilan yang ia miliki dengan mataku sendiri. Anjir, cantik juga ini Yu ya. Andai ada portal dimensi gitu kan, wah udah masuk aku. Pengen aku salah satu gitu kan. Shin pun lalu berpindah di rumah Kian. Tian dan Kian pun akhirnya sampai ke rumah. Shin pun lalu bertanya kepada Tian, Tian, apakah kamu akan pergi ke desa pemula untuk mengisi profesimu setelah mencapai ke level 10? Tian pun lalu menjawab, tidak, aku tidak bisa. Kemarin aku mati di dalam pertengahan game. Kian pun sedikit terkejut, lalu bertanya, kamu mati? Bagaimana kamu bisa mati? Kian yang kepalanya tidak gatal pun lalu menggaruk kepalanya dan lalu menjawab pertanyaan dari Kian, aku menerima quest yang terlalu sulit untukku. Kian pun lalu berkata lagi, aku terlalu bersemangat untuk menerima quest baru kemarin, jadi aku tidak sempat membimbingmu kemarin. Kamu harus tetap leveling untuk mengisi profesi awalmu. Kalau nggak tahu leveling itu kayak apa namanya, cari level gitu. Kian juga menyarankan Tian untuk melihat forum karena terdapat informasi penting yang cocok untuk newbie sepertimu, ucap Kian. Tian pun lalu menjawab, aku mengerti. Tian pun lalu berpindah ke Tian yang sedang login ke dalam game. Di situ tertulis 71 jam 58 menit dan 36 detik. Anjir, itu bandnya lama bet dah. Tian yang tidak bisa masuk pun berpikir, aku tahu aku masih tidak dapat login. Bagaimana dengan yang Kian sarankan dengan mengecek forum? Setelah itu Tian pun mengecek forum dan berkata, masuk ke forum. Lalu muncul pemberitahuan sistem, permintaan diterima, sedang memuat, memasuki forum. Tian pun lalu terkejut dan kagum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di part selanjutnya.